Sahabat Magdalene Kawoco, kalau saudara belum nonton episode yang sebelumnya, 2 episode yang lalu, saudara nonton dulu karena ini adalah sambungan dari 2 episode itu. Tentang bagaimana saya kecopetan di Venice dan kemudian bagaimana saya mengajarkan agar saudara-saudara yang mendapatkan mimpi dari Tuhan agar menjagai mimpi saudara. Yang ketiga, bagaimana ini nanti mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepada saudara dan bagaimana saudara bisa sedikit belajar untuk mengartikan mimpi-mimpi yang Tuhan titipkan kepada saudara. Nah, saya lanjutkan dari apa yang saya ceritakan mengenai saya kecopetan di Venice dan akhirnya kami berlima harus split 2 grup. Sebenarnya mereka semua ingin menyertai saya ke Rome karena saya harus cepat-cepat ke Indonesian Embassy di Roma. Akhirnya my twin was accompany me ke Rome. Kami naik kereta dan thank God saya masih ada uang di plastik itu yang saya tunjukkan ya di episode sebelumnya. Saya masih ada uang beberapa ratus euro ya di luar dompet saya, jadi ada di plastik gitu, ada yang ngasih saya uang di plastik. Dan kemudian dengan itu saya bisa beli tiket untuk perjalanan kami, tiket kereta, dan lumayan tiketnya itu karena kami mau ngejar yang cepat ya. Kayaknya 2 orang itu sekitar 285 euro. Kalau dikalikan hampir 17.000, ya lumayan. Tapi nggak apa-apa, uang itu hanya alat tukar saja, saudara. Ya, saya tidak menyayangkan, tidak apa. Semuanya itu hanya berkat Tuhan untuk disalurkan, untuk dipakai bagi kepentingan-kepentingan sorga selama kita di bumi sebagai hamba-hambanya. Nah, akhirnya kami berdua pergi ke Rome dan 3 rekan saya, mereka melanjutkan perjalanan ke Prague, ke Bordeaux, dan akhirnya kami bertemu di Jenewa, di Swiss, sebelum kami kembali ke Indonesia dan salah satu pergi ke tempat yang lain. Itu perjalanan kami. Jadi mereka nggak perlu harus ikutan saya yang nggak tahu ini nanti habis di Rome mau bagaimana dan bagaimana, masih diserahkan sama Roh Kudus. Akhirnya kami ke Rome dan rekan saya ini yang langsung dia cari hotelnya. Dia bilang semua harus saya handle, dia bilang begitu. Ini bagian saya untuk mengeluarkan buat ibu, katanya. Saya bilang jangan gitu dong, ini kan kepentingan saya kan yang lagi kehilangan, saya lagi ini. Enggak, Tuhan bilang saya harus keluarin buat Ibu Meg gitu. Waduh, kalau udah Tuhan berkata ini ya sudah nggak bisa dilanggar. Dia yang cariin hotelnya dan kami end up di hotel yang sangat bagus, amazing itu hotel. Waktu dicari nama rekan saya ini, Dr. Natalia Pabisa, nggak ada namanya. Padahal dia udah punya semua buktinya. Gitu. Jadi mereka nggak bisa ngelak karena sudah bayar semuanya. Tetapi karena kamar yang di sana nggak ada, akhirnya kami dipindahkan ke suite room. Kami mendapatkan hotel yang luar biasa. Yang tadinya Independence Hotel, waktu dipindahkan, hotelnya namanya Meg Hotel. This is something. God is speaking. Saya bilang, Lord, what are you saying here? I'm listening. Tuhan lagi mau ngomong apa deh? Tuhan lagi mau ngasih saya hotel. Dan hotelnya, oh wow, so amazing. Dan Dr. Atta ini berkata, yuk kita makan yang terbaik, kita mau pesta. Dan kami ke lantai tingkat berapa ya, 8 atau 11 begitu, di mana
Di sana ada lunch dan kami bisa ngeliat kota Roma. Kami juga bisa melihat Vatican City dari sana. Dan kami ngucap syukur di sana dan kami toast dan kami makan salmon, the best salmon. Lalu pokoknya kami enjoy banget deh di sana, ya. Dan kamarnya juga gede. Bahkan satu suite room seperti itu. Kamar mandinya aja 2, saudara. Ya, saya minta ini ya, karena lo kok nggak dikasih sandal sih? Minta dong sandalnya, ada nggak sih sandalnya? Oh ada, nanti kami kirimkan. Sandalnya sampai saya bawa pulang dan saya pakai ini di sini. Let me take it. Ini dia sandalnya, saudara. Oh, dan sandalnya bagus banget. Ada tulisan Make Hotel. Yay! This is my hotel. Ya, saya bilang Tuhan lagi mau ngomong apa nih? Tuhan mau ngasih saya hotel. Thank you so much. I receive it. Ya. Nah, akhirnya kami nunggu Tuhan mau ngomong apa. Tuhan mau apa kami di sini selain saya ngurus ke Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI yang ada di Roma, dan kami ketemu dengan pengurusnya di sana. Bahkan saya mendoakan pengurus itu luar biasa, kesempatan untuk mendoakan beliau, dan beliau sangat diberkati, dan saya pun tentunya terberkati dengan pelayanan beliau yang kami gedor pintu gitu ya, sampai kayaknya sampai petang deh, sampai hampir jam 7 gitu ya kami dilayani, karena kami bilang pokoknya jangan tutup dulu, kami tiba jam 4 atau jam 5 gitu, straight kami akan ke sana, karena nggak jauh dari train station tersebut. Dan akhirnya kami udah dapat semuanya. Saya harus ke foto booth, lari-lari, dan akhirnya sudahlah selesai. Nah selesai, kami besoknya mikir mau kemana nih. Kalau ke Jenewa, kami juga harus ke hotel lagi, kami bingung mau ngapain. Jadi kami menanti lagi 1 hari lagi kami di Roma. Karena dengan paspor sementara saya itu, saya udah nggak boleh terbang lagi kemana-mana selain straight harus ke Indonesia. Jadi bisanya hanya naik kereta aja, saudara. Hanya jalan darat, nggak boleh naik pesawat lagi selain dari Rome langsung harus balik ke Indonesia. Tetapi tiket saya kan dari Jenewa, di Swiss ke Indonesia, itu di Italia ya. Nah, akhirnya menanti lagi di sana sambil jalan-jalan berkati kota. Kami pergi ke beberapa tempat dan kami ke Colosseum. Kami jalan-jalan dan kami bingung gitu. Mau kemana lagi ya? Dan saya sudah lupakan mengenai fest itu. Saya pikir udahlah, nggak cari lagi deh fest itu deh. Tetapi masih ada tapinya nih. Tapi kalau nggak sengaja Tuhan tunjukin butik yang sama di Rome ini tanpa saya nyari, ya Tuhan, saya masih mau nih kayaknya, karena it's so ridiculous, saudara. Harusnya kalau saya cuma beli vest itu, saya itu nggak kehilangan begitu banyak, tetapi uang yang hilang yang diambil copet itu berkali-kali lipat dari harga vest ini. Kalau icon tuh gambarannya air mengalir, air grojok. Well, that's okay. That's okay. Lalu kami mau balik naik taksi, berjalan-jalan gitu di area pertokoan ya, kami jalan-jalan di kota. Lalu di jalan-jalan itu luar biasa, ada pohon jeruk itu, jeruk-jeruk matang, jeruk-jeruk itu, jeruk mandarin gitu gede-gede di jalanan di Rome. Itu sampai orang mungkin udah nggak mau ya saking diinjek-injek gitu. Jalan-jalan,
Lalu kami mau balik ke hotel atau mau kemana gitu ya. Kayaknya mau ke hotel karena sudah jauh sekali perjalanan kami. Dan saya sempat syuting juga di depan Coliseum. Waktu teman saya manggil taksi, saya noleh nih. Hey, look at that. Itu ada tulisan kecil sekali, itu butik yang ada di Venice, di tempat dimana saya seharusnya mendapatkan vest itu. Saya bilang, sis, can you believe this? What? Look at that. Oh my goodness, sekecil itu gimana bisa lihat katanya. That must be God. Ya, it's a small thing, tetapi Tuhan masih ngobatin kerinduan hati. Dan akhirnya tinggal nyebrang aja, sudah nyebrang aja. Saya nyebrang dan saya nanya, do you have this kind of vest? Saya cari-cari dulu, gak ada ya. Lalu saya tunjukin fotonya, karena saya sempat motret tuh di etalase di Venice. Saya sempat motret. Dia bilang, oh yes we have. Di mana? Disimpan di dalam. Pas ukurannya ukuran saya, disimpan di dalam. Sesata bilang, that's really prepared for you. Well, what can I say? Yes, thank you Lord. Akhirnya saya membayar vest itu dan mungkin bagi beberapa orang itu vest murah, saudara. Tetapi saya harus mikirin demikian panjang untuk beli vest seharga itu. Seharga berapa sih? Oh, dengan pernak-perniknya. Ya, bagi saya mahal tetapi worth it karena saya bisa pakai vest itu bisa 10 tahunan lebih ya kalau Tuhan masih izinkan hidup dan melayani, karena kan pakai vest seperti itu juga mungkin di luar negeri atau di mana begitu. Jadi saya mikirin gitu untuk jangka panjang. Tetapi buat beberapa orang it's nothing harga segitu, karena saya pernah nemenin seorang ibu ya, ngeliat aja tas, sepatu, jaket harga 50 sampai 150 juta itu tinggal ambil tanpa lihat tag harga gitu ya. Jadi bagi saya untuk beli-beli seperti itu saya harus mikir, saudara. Walaupun saya bisa beli, saya bisa keluarin duit, tetapi saya tanggung jawab banget sama Tuhan ya, apalagi orang-orang yang mempercayakan kepada saya secara pribadi, karena saya nggak pernah ngambil uang pelayanan, saudara. Uang-uang dari para partisipan yang percayakan kepada kami yang dikirimkan atas nama account saya pun saya nggak pernah ngambil belasan tahun. Saya hidup karena iman banget. Saya punya separate account yang hampir orang nggak tahu ya. Dan saya nggak ngambil uang pelayanan, nggak terima uang pelayanan, nggak terima bulanan, nggak terima salary. Nah, saya sangat sayang dengan barang-barang saya pelihara, saya betul-betul rawat barang-barang saya. Jadi kadang bisa sampai belasan tahun pun masih seperti baru gitu. Kadang kalau udah sesek tempat-tempat saya maupun lemari dan sebagainya, saya kasih ke beberapa orang yang butuhkan. Ada juga yang saya jual dan lumayan, saudara, balik modal ya. Ya. Dan dengan uang itu pun saya bisa memberikan persembahan kepada orang-orang yang kekurangan, janda-janda miskin, orang-orang yang kekurangan, orang-orang di jalan, dan saya bisa memberikan untuk pelayanan-pelayanan Tuhan juga. Jadi I'm really very very careful using the money that God has entrusted me. Mungkin saudara mikir, wih mahal banget itu vestnya. Saudara, sebenarnya ya, saya mempelajari bahwa tiap orang sampai kepada level-level tertentu di dalam kehidupannya. Dulu saya pernah punya rekan pelayanan yang waktu ngeliat seorang ibu-ibu pakai tas
Hermes yang mahal ya. Karena kalau banyak orang mungkin nggak tahu, tas Hermes itu sampai 150 juta ke atas ya, itu ada. Mahal-mahal banget yang dipakai oleh selebriti, orang-orang yang mampu, atau ibu-ibu negara. Itu harganya bisa 500 juta mungkin, atau sampai ber-mm gitu. Ada jam juga yang ber-mm, jam cewek, ya. Nah, itu adalah level-level tertentu, level-level mereka. Satu kali, rekan saya ini bilang, wah, itu dia cinta banget sama Mamon, katanya. Saya bilang, hei, kamu nggak boleh menghakimi begitu. Ya, karena kamu juga sampai di level tertentu yang mana orang-orang miskin akan bilang kamu juga cinta mamon karena barang-barang kamu beberapa puluh juta mungkin harganya, tetapi belum sampai ratusan juta. Kamu bisa ngatain. Tetapi nanti kalau suatu hari Tuhan naikkan kamu punya level, kamu bisa dikatain orang juga kamu cinta mamon. Kamu terima nggak? Nah, tentunya enggak kan. Jadi bukan karena kita mencapai level tertentu kita bisa beli barang tertentu itu kita cinta mamon, enggak saudara. Saya pun dikasih sampai dibilangin, Bu, belanja ya. Saya tuh disuruh belanja dengan harga-harga yang mahal gitu, dikasih duit, belanja lah, tolong belanja ini gitu. Nah, saya disuruh belanja itu pun saya masih mikir, saudara. Itu tuh saya mikir berat gitu ya. Ada beberapa barang-barang yang mahal yang saya beli, yang saya tahu itu akan worth eternal gitu. Saya pakai bisa selama-lamanya, saya bisa menikmatinya gitu. Dengan satu barang itu saya bisa pakai berulang kali juga, karena di dalam pelayanan saya membutuhkan beberapa barang yang seperti itu ya. Jadi saya berani beli harga yang mahal, tetapi dengan pertimbangan yang sangat-sangat beberapa hari kadang-kadang ya. Kadang-kadang juga saya harus shut my heart, shut my eyes, shut my mind, supaya saya tetap saya nggak noleh, nggak usah beli juga nggak apa-apa. Saya nggak pakai barang itu juga nggak apa-apa. Lalu saudara, setelah saya balik ke Indonesia, saya urus semuanya. Saya urus di asuransi perjalanan ya. Kali ini saya menggunakan asuransi CHUBB, CHUBB. Biasanya saya pakai AXA, tetapi karena ini perjalanan diurus oleh satu travel yang mereka mungkin biasa pakai CHUBB insurance, saya pakai CHUBB. Nah, saya diurusin oleh staf kami dan dengan agak berliku-liku, akhirnya itu uang keluar juga, saudara. Wow, I really thank God. Keluar uang 11 juta lebih kembali kepada saya karena ada asuransi tersebut, asuransi kehilangan, dompet, uang, dan sebagainya. Dan itu maksimalnya dia bisa berikan 11 juta sekian. Ya, dia tanyain merek dompetnya apa ya. Dompetnya udah gak ada merek, udah so old ya. Gak berharga sebenarnya kalau ditimbang dari merek. Gak ada mereknya, tetapi berharga karena I love that wallet so much. Udah bulukan, udah gak berwarna, istilahnya udah warnanya udah pudar, tapi enak banget gitu ya. Nah, itu yang saya syukurin, bahwa saya mendapatkan kembalian dari insurance. Waktu saya baca insurance ini, saya sekarang berpikir kalau pergi ke luar negeri, insurance-nya sebaiknya yang VIP, saudara. Karena saudara akan mendapatkan lebih, saudara bayar sedikit lebih, tetapi saudara kalau mengalami hal-hal seperti itu, saudara mendapatkan lebih. Saya membaca kalau VIP, saya lupa ya harganya berapa, nanti mungkin saya bisa tengok lagi. Kalau VIP kayaknya harganya mungkin, kalaupun asuransinya itu 1,5 juta begitu. Kalau ini asuransinya mungkin 500.000 untuk asuransi perjalanan. Kalau saudara nggak mengalami musibah apa-apa ya hilang, ya nggak apa-apa gitu ya. Tetapi memang harus ada asuransinya.
Tapi kalau VIP, saudara mungkin bayar 3 kali lipat lah. Taruhlah 1,5 juta. 1,5 juta saudara mendapatkan 3 kali lipat juga. Saya membaca kira-kira saudara bisa maksimal dapat 35 juta gitu kalau nggak salah. Atau 29 juta, I forgot. Tetapi itu lebih baik daripada saya cuma dapat 11 juta. Karena kehilangan uang saya di dompet itu, oh boy, mungkin saya hitung berapa ya? Sekitar 4.000 sampai 5.000 euro. Kira-kira segitu. Ya. Jadi kalau cuma dikembaliin 11 juta lebih, well, ya bersyukurlah dapat kembali daripada enggak. Dan that's from insurance. Saya ingin memberikan saudara pengetahuan mengenai asuransi sedikit. Asuransi perjalanan itu kalau saudara perjalanan ke luar negeri beberapa lama, beberapa hari, lebih baik asuransinya yang VIP, yang mahal sekalian, supaya kalau ada tertentu, ya, ada kecelakaan, koper hilang, lalu delay beberapa hari, terjadi penundaan pesawat dan sebagainya, atau bahkan kalau kematian, ya, God forbid. Tetapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan tentukan kita mati di dalam kecelakaan pesawat, keluarga kita mendapatkan benefit yang jauh lebih besar, saudara. Jadi it's okay. Bahkan rekan saya berkata lebih baik saya mati di kecelakaan pesawat supaya keluarga saya mendapatkan benefit, katanya. Saya bilang jangan dong, jangan. Walaupun kalau itu terjadi, ya memang bagus menguntungkan keluarga gitu ya. Nah itu yang ingin saya bagikan mengenai insurance. Lalu berikutnya, guess what? Gak lama kemudian, salah satu murid yang selama ini dia punya visi untuk membuat tas kulit dan dompet kulit, dia memberikan salah satu dompet masterpiece dia kepada saya. Dia bilang, "Ibu, silakan milih warna apa yang ibu inginkan." Here it is. Fiore. Dompetnya, dompet kulit, lumayan besar. Ada isinya, isinya masih kosong, belum diisi. Karena saya bepergian, akhirnya saya nggak bawa dompet, saudara. Ini cantik-cantik aja dompetnya. Tetapi saya sekarang belajar bahwa kalau saya pergi, saya nggak bawa dompet. Ini yang saya bawa. Tada! Saya selamurin orang, uang saya ada di sini. Jadi orang nggak ngerti, orang pikir ini adalah kacamata. Tapi isinya adalah bermiliar-miliar rupiah. Ada di sini. Jadi ini saya camouflage dengan cara yang seperti ini. Makin hari makin waspada dan makin pintar, don't you? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Lalu saya udah janji saya ingin ngajarin saudara mengenai mimpi. Nah, sekarang mengenai mimpi. Mungkin saudara pernah mimpi masa-masa kecil, ya. Masa-masa lalu, masa di sekolah, masa-masa saudara di rumah orang tua, rumah lama orang tua saudara, atau sebelum saudara menikah dan sebagainya. Ada mimpi-mimpi seperti itu yang ingin membawa saudara kepada kehidupan lama. Dan perhatikan, kalau mimpinya nggak baik, negatif, ada dua interpretasi. Yang satu, iblis ingin mengembalikan saudara kepada level kehidupan lama saudara, sehingga saudara bertumpu dan melankoli di
memori yang lama. Ya, supaya saudara tidak beranjak bergerak ke level yang lebih advance. Itu yang iblis ingin lakukan jikalau mimpi itu negatif. Kemudian yang kedua, jikalau mimpi itu juga tentang masa lalu, saudara bisa nanya Tuhan, Tuhan, what happened? What happened with what happened? Di masa lalu ini ada apa dengan apa yang dibangkitkan lewat mimpi saya? Kalau itu adalah sesuatu yang berdosa, buruk, saudara bisa minta ampun kepada Tuhan, saudara bisa confess, saudara bisa cabut di alam roh sehingga itu tidak menimpa saudara dan saudara tidak perlu harus menanggung akibat dari dosa masa lalu yang saudara tidak sadari dan Tuhan ingin bangkitkan itu lewat mimpi demikian. Nah, bagaimana caranya? Saudara bisa katakan yang pertama begini, Iblis, thank you so much for reminding me of my past life. Makasih kamu udah ngingetin aku tentang masa lalu. But you are a liar. Kamu itu pembohong. Aku gak percaya sama kamu. You know saya sudah advance. Level saya bukan di masa lalu. Level saya adalah masa yang akan datang, masa depan, dan saya hidup hari ini adalah hanya perjalanan menuju ke masa depan. So forget about the past life. I'm not gonna remember anything about this past life. I delete my past life. I delete all the memories. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya delete semuanya. Saya cabut dari ingatan-ingatan masa lalu saya dalam nama Yesus. Aku kubur semuanya dalam nama Yesus dan tidak pernah terulang terjadi lagi in Jesus name. Dan itu yang pertama. Lalu yang kedua, jikalau itu tadi diingatkan oleh Tuhan, saudara bisa minta ampun kepada Tuhan. Saudara berkata, Tuhan ampuni saya, bahwa ternyata ada yang seperti itu terjadi ya di masa lalu. Saya nggak nyadar Tuhan. Ampuni saya, ampuni bahwa saya pernah melakukan hal ini. Ampuni Tuhan. Saya mengampuni orang-orang yang telah melukai saya juga. Saya mengampuni mereka-mereka yang menganiaya saya, yang abuse saya, yang ngambil uang saya, ngambil hak-hak saya. Saya ampuni mereka in Jesus name. Saudara rilis pengampunan kepada orang-orang yang Tuhan munculkan di dalam mimpi-mimpi saudara. Saudara ingat atau enggak, atau diingatkan, saudara bisa jadi ingat, saudara rilis pengampunan itu. Lalu saudara berkati kehidupan saudara. Saudara hapus semuanya yang menjadi bagian dari hukum tabur tuai, kutuk-kutuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya dicabut seakar-akarnya. Saudara minta ampun kalau saudara bersalah dalam hal itu. Kemudian saudara berkati hidup saudara. Jadi dibalik ya, saudara harus ada pembalikan sikap. Saudara balikin, bilang, aku memberkati hidupku yang lalu mungkin buruk. Saudara, apa yang saudara inginkan, sampaikan, katakan. Dan itu harus keluar dari mulut saudara. Saudara harus confess. Jadi saudara belajarlah untuk memiliki otoritas di alam roh kepada kehidupan nyata saudara, kepada kehidupan fisik saudara. Itu yang harus saudara lakukan dengan mimpi-mimpi yang masa lalu. Mimpi-mimpi yang untuk masa datang saya sudah sampaikan di episode 1 dan 2, supaya saudara menjagai escort. Kalau buruk jangan sampai itu terjadi. Diingat-ingat lokasinya, detailnya bagaimana, dan dengan siapa-siapa saja saudara harus menjagai. Kalau saudara pas pergi dengan orang-orang tersebut, saudara harus berjaga-jaga, jangan sampai itu terjadi. Kalau itu buruk. Kalau baik, saudara terus lakukan supaya hal itu terjadi. That's a bad dream. Saudara, saya yakin ini akan berkati saudara dan menjagai saudara, karena Tuhan berbicara 1, 2 atau lain hal melalui salah satunya lewat mimpi. Itu sebabnya kalau Tuhan ngomong, saudara tulis baik-baik, saudara dengan detail kisahkan lewat tulisan saudara. Dan kalau Tuhan mau itu terjadi, saudara harus ikut
berpartisipasi sampai hal itu terwujud. God bless you all with all the dreams, dengan apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan saudara, supaya semuanya itu terjadi dan gak ada satupun hal yang baik yang akan dicuri oleh iblis, dan tidak ada satupun hal yang buruk yang akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Saya segel ini di dalam nama Tuhan Yesus. God bless you all the rest of your life till eternity. Go to Venice and be careful.